Anda kembali di Sindo Siang. Pemirsa, Kantor Kesya Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas 1 Banten menyiapkan sebanyak 81 unit kapal untuk melayani arus mudik pada angkutan lebaran tahun 2026. 81 unit kapal akan terbagi di 4 pelabuhan. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut pada Kantor Kesya Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas 1 Banten menyiapkan sebanyak 81 unit kapal Roro di lintas Merak Bakauheni maupun sebaliknya untuk melayani arus mudik pada angkutan lebaran tahun 2026. 81 unit kapal akan terbagi di 4 pelabuhan, yaitu Pelabuhan Penyeberangan Merak, Pelabuhan Pelindo Regional 2 Banten Ciwandan, Pelabuhan Bandar Bakau Jaya Bojonegara, dan Pelabuhan Krakatau Bandar Samudra. Untuk di Pelabuhan Penyeberangan Merak sebanyak 52 unit kapal, di Pelabuhan Pelindo Regional 2 Banten Ciwandan sebanyak 13 unit kapal, di Pelabuhan Bandar Bakau Jaya sebanyak 14 unit kapal, dan Pelabuhan Krakatau Bandar Samudra sebanyak 2 unit kapal. Pemerintah menyiapkan ini dan memastikan bahwa kapasitas ruang muat dapat mengangkut semua kendaraan-kendaraan yang akan melaksanakan Lebaran pada tahun 2026 ini. Dengan adanya tambahan pengoperasian kapal untuk angkutan lebaran tahun ini dibandingkan pada angkutan lebaran tahun kemarin, diharapkan dapat memaksimalkan muatan daya angkut bagi para pemudik baik untuk penumpang maupun kendaraan. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, lantas kita akan memantau juga situasi terkini di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Sudah ada rekan Hadisti Arifa di lokasi. Selamat siang, Hadisti. Di Stasiun Pasar Senen sendiri, berapa jumlah kursi yang sudah terjual untuk mudik lebaran nanti? Iya. Baik, selamat siang Yasmin dan juga pemirsa. Terkait ketersediaan tiket di Stasiun Pasar Senen Jakarta atau KAI Daerah Operasional 1 Jakarta terkait masa angkut Lebaran 2026, pihak KAI menyediakan sebanyak 645.000 tiket. Dan pada periode 11 Maret hingga 1 April ini sudah habis terjual 85% atau secara total sudah terjual sebanyak 549.000 tiket. Artinya sudah tidak banyak tiket yang tersedia untuk dapat dibeli masyarakat untuk melakukan perjalanan menggunakan kereta api ke sejumlah wilayah dari Stasiun Pasar Senen maupun juga dari Stasiun Gambir, yakni hanya sekitar 95.000 tiket saja. Nah, kemudian juga terkait ketersediaan tiket ini juga sudah tidak banyak, khususnya pada tanggal-tanggal yang menjadi favorit, yakni mendekati hari Lebaran dan juga pasca Lebaran. Namun pihak KAI tetap menghimbau kepada masyarakat ini untuk senantiasa memantau ketersediaan tiket ini melalui KAI Akses, karena untuk angka penjualan dan juga ketersediaan tiket ini bersifat dinamis, baik itu nantinya akan ada pembatalan dari penumpang lainnya ataupun juga tiket tambahan yang akan dihadirkan di masa angkut Lebaran 2026 ini. Dan kemudian juga situasinya saat ini terlihat di belakang saya, Yasmin dan juga pemirsa, beberapa atau sejumlah penumpang ini melakukan proses pembelian tiket untuk perjalanan mereka, karena meskipun Lebaran ini masih terhitung 3 pekan lagi, namun tampaknya aktivitas mudik ini sudah terjadi lebih awal bagi sejumlah masyarakat di wilayah Jakarta ini. Dan kemudian juga untuk mengantisipasi lonjakan yang terjadi di masa angkut Lebaran 2026 ini, upaya yang dilakukan oleh pihak KAI Daob Jakarta adalah dengan menambah armada kereta. Secara total akan ada sebanyak 86 armada kereta yang beroperasi. Ini termasuk dari kereta api reguler sebanyak 68, kemudian KA tambahan dari Stasiun Gambir sebanyak 12 kereta api, dan dari Stasiun Senen sendiri ini ada sebanyak 6 kereta api tambahan dengan tujuan yang menjadi favorit oleh penumpang yang melakukan perjalanan di masa Lebaran 2026 ini adalah Yogyakarta, Surabaya, Semarang, Bandung, Jember, dan juga Purwokerto. Nah, kemudian juga untuk menyambut antusias masyarakat atau penumpang yang melakukan perjalanan mudik mereka menggunakan kereta api, pihak KAI secara nasional juga menghadirkan diskon sebesar 30% untuk pengguna kereta api ekonomi komersial yang berlaku pada 14 Maret hingga 29 Maret ini. Dan ketersediaan ini cukup banyak, yakni sebanyak 1,2 juta tiket diskon. Nah, kemudian juga selain penambahan armada kereta yang juga dilakukan oleh pihak KAI Daerah Operasional 1 Jakarta, khususnya di Stasiun Senen, juga
meningkatkan fasilitas dan juga kenyamanan bagi penumpang yang akan melakukan perjalanan, mulai dari ruang tunggu yang sudah luas, kemudian juga peningkatan kursi tunggu agar dapat menampung ribuan calon penumpang yang akan melakukan perjalanan sebelum kereta mereka tiba, kemudian juga tentunya menambah petugas customer service mobile serta juga memastikan ruang laktasi dan fasilitas kesehatan ini beroperasi 24 jam bagi para pemudik atau penumpang yang akan melakukan perjalanan, serta juga ada area bermain anak-anak sehingga tentu ini ramah bagi keluarga yang membawa anak-anak mereka dalam perjalanan menggunakan kereta api. Dan selain itu juga pihak KAI memberikan himbauan kepada calon penumpang ini untuk memperhatikan jadwal keberangkatan dan memastikan agar tiba lebih awal sebelum jam keberangkatan untuk menghindari keterlambatan, baik itu karena macet di perjalanan maupun juga penumpukan calon penumpang di area stasiun Senen Jakarta ini. Yasmin. Ya baik, terima kasih rekan Hadisti Arifa bersama juru kamera Rizky Ihwal melaporkan langsung dari Stasiun Pasar Senen Jakarta. Selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, seminggu bulan Ramadan Pasar Tanah Abang mulai diramaikan pengunjung untuk belanja baju lebaran. Tidak hanya warga lokal saja, pengunjung juga berasal dari negara tetangga Malaysia. Pemirsa, suasana Blok A Pasar Tanah Abang Jakarta Pusat mulai ramai dibandingkan hari biasa. Meski bulan Ramadan baru berjalan 2 minggu, namun sebagian warga sudah belanja keperluan busana lebaran. Setiap momen Ramadan atau Lebaran, Pasar Tanah Abang menjadi pilihan warga untuk belanja busana terbaru. Selain variasi model yang lengkap, harga pun terbilang terjangkau. Pedagang pun mengaku omset mulai meningkat meskipun belum signifikan. Menariknya, pengunjung yang belanja di Pasar Tanah Abang tidak hanya datang dari Jabodetabek saja, tetapi juga dari negara tetangga Malaysia. Saya datang dari Kuala Lumpur, Malaysia bersama suami dan juga kakak saya, my sister. Ya. Jadi alasannya kenapa nih lebih milih belanja ke Pasar Tanah Abang? Kenapa nggak di Kuala Lumpur, di Malaysia begitu? Alasannya kenapa nih lebih milih belanjanya, shoppingnya di Tanah Abang ini? Pertama sebab perubahan fashion dekat Indonesia, especially di Jakarta, sangat cepat. Dan yang kedua, baju muslimahnya lebih banyak pilihan. Dan yang ketiga, sudah tentu harganya jauh lebih murah lah daripada di Malaysia. Dan, ya. Jadi emang sudah rutin tiap tahun datang ke Indonesia, ke Tanah Abang, atau ini baru pertama kali, for the first time? Rutin. Every year I came here 3 to 4 times per year. Why? Because I like the fashion and the price is very, very affordable, and so I can buy for the whole of the family. Kita ke informasi lain pemirsa, Roy Suryo, Rismon Sianipar dan Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa telah bersurat ke Inspektorat Pengawasan Umum Irwasum Polri, Komjen Wahyu Widada. Ketiga tersangka meminta penyidikan kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo dihentikan. Pengacara Roy Suryo CS, Refli Harun mengatakan langkah itu dilakukan karena banyaknya kecerobohan yang dilakukan polisi sejak awal menangani kasus tersebut. Refli menyinggung ada yang mengkritik langkah pihaknya menyurati Irwasum. Padahal menurutnya Irwasum berwenang mengawasi kinerja anggota Polri. Roy Suryo CS juga telah mengajukan gugatan atau uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Gugatan itu diajukan untuk menjadi pesan agar pasal-pasal KUHP tak digunakan untuk mengkriminalisasi peneliti. Banyak sekali kecerobohan-kecerobohan penyidik dalam melakukan proses penyidikan ini. Itulah sebabnya kami kemudian mengirim surat ke Irwasum. Lalu kemudian ada yang mengatakan dengan sok tahu mengatakan, waduh bodoh sekali di Balai RT. Kok mengirim suratnya ke Irwasum? Nah, itu mereka nggak paham. Ya kita paham kalau minta menghentikan penyidikan ya ke penyidik. Cuman yang kita bicara itu adalah governance, ya, governance penyidikan kasus ijazah secara umum, baik di Bareskrim Mabes Polri maupun di Polda Metro Jaya. Makanya kita mintanya ke Inspektur Pengawasan Umum Mabes Polri sana yang wilayah kerjanya seluruh Indonesia dan kemudian bosnya pengawas. Pemirsa, tim hukum Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo kembali menyambangi Mapolda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan tambahan. Ketua tim hukum Joko Widodo kembali mendatangi Mapolda Metro Jaya pada Jumat siang.
Kedatangannya bertujuan untuk memberikan keterangan tambahan sebagai saksi. Selain pemeriksaan tambahan, kedatangan mereka juga untuk memastikan terkait dengan status para tersangka tetap berjalan dan tidak ada pencabutan status hukum seperti yang pernah diajukan pihak lain. Pihaknya menegaskan bahwa tim hukum ini telah dibentuk secara resmi oleh Joko Widodo sejak 2 bulan lalu untuk menangani persoalan hukum Presiden ke-7 Republik Indonesia tersebut.